Hari ini kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib, Tuhan. Kematian-Mu sangat berarti dalam kehidupan kami. Kalau Engkau enggak mati, kamilah yang mati, Tuhan. Oleh sebab itu hati kami bersukacita, hati kami bergembira, Tuhan. Karena kematian-Mu menghidupkan kami, Tuhan. Karya terbesar Engkau lakukan bagi kami. Kami terus memandang Engkau, Tuhan. Memandang keajaiban-Mu, memandang pengorbanan-Mu, memandang salib-Mu, Tuhan. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di tahta-Mu ya Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Inilah pengakuan kami, Tuhan, bahwa Engkau sudah lakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau sudah lakukan yang terbaik bagi kami. Inilah tekad kami. Kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Engkaulah yang menyelamatkan kami. Oh ya. Terima kasih Tuhan. Ya. Haleluya. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan, yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai
Karya terbesar sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, yaitu Engkau mati bagi kami. Ketika Engkau tidak mati, maka kamilah yang mati. Ketika Engkau tidak terkutuk, kamilah yang terkutuk. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua dosa yang sudah Engkau tanggung. Dan Engkau berkata sudah selesai. Terima kasih Tuhan, karya terbesar sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Kami hidup oleh karena Engkau sudah mati bagi kami. Dosa kutuk kami sudah Engkau pulihkan Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagumakan Engkau, kami kagumakan kasih-Mu, kami kagumakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur karena kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah roh hikmat, pengertian akan Tuhan tercurah dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh kami dibentuk, dicetak oleh kuasa firman. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya berbicara mengenai makna kematian Yesus. Dunia sedang memperingati kematian Yesus Kristus di Golgota 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai apa makna kematian Yesus Kristus bagi umat manusia. Ya, makna kematian Yesus adalah yang pertama, memulihkan identitas dan posisi kita yang serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu, firman Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia itu pada mulanya, awalnya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi artinya manusia bukan Allah, tapi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, memiliki kasih seperti Allah, memiliki kuasa seperti Allah, memiliki otoritas seperti Allah, memiliki kemenangan seperti Allah. Tetapi firman Tuhan Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kuasa, otoritas, keberadaan Allah yang ada dalam diri manusia karena serupa dan segambar dengan Allah itu hilang karena dosa. Nah, jadi manusia yang dulunya mulia, penuh kuasa, otoritas seperti Allah itu, sekarang itu semua hilang. Kabar baik adalah kematian Kristus memulihkan posisi kita, identitas kita yang serupa dan segambar dengan Allah. Firman Tuhan mencatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3,
sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Dengar baik-baik, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Mati karena dosa kita. Yesus mati bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa dan kesalahan kita. Artinya Yesus sedang melakukan karya untuk memulihkan posisi kita, mengembalikan, memulihkan identitas kita supaya kita serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, ketika kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengakui dan menghargai karya kematiannya di atas kayu salib, maka posisi kita semua yang percaya kepada Yesus dipulihkan sehingga kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita punya kuasa, kita punya otoritas, kita punya kemenangan yang Tuhan punya. Itulah bagian berkat yang kita terima. Jadi makna ini sungguh-sungguh berarti dalam kehidupan kita. Makna kematian sungguh-sungguh berharga dalam kehidupan kita. Terpujilah buat Tuhan yang sangat baik kepada kita. Aku berdoa hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh menerima karya Kristus di atas kayu salib, karena kematiannya sungguh-sungguh berharga dalam kehidupan kita, yaitu memulihkan posisi dan identitas kita di dalam Dia, sehingga kita menjadi pribadi yang berkuasa, berkemenangan seperti Kristus, seperti Allah yang berkuasa dan berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua, kematian Kristus adalah memulihkan identitas dan posisi kita yang berkuasa atas bumi dan isinya. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26, saya ulangi lagi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Sekali lagi, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada mulanya, awalnya manusia itu diciptakan berkuasa seperti Allah. Berkuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Dengar baik-baik, Tuhan menciptakan kita itu berkuasa. Tapi karena dosa, karena kesalahan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Inilah masalah besarnya. Ketika manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah dan berkuasa karena dosa, maka di sini manusia diusir dari Taman Eden, sehingga kuasa itu tidak ada lagi. Kabar baiknya adalah firman Tuhan mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, kematian Kristus menanggung, memulihkan posisi kita yang dulunya pernah berkuasa, sekarang tidak ada lagi, dan sekarang supaya berkuasa lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus, karya Kristus di atas kayu salib, maka kuasa itu dikembalikan lagi. Kuasa atas seluruh bumi dikembalikan lagi, sehingga kita menjadi pribadi yang berkuasa, pribadi yang memiliki daya guna yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah kita semuanya sungguh-sungguh memahami akan hal ini, mengerti akan hal ini, melihat fakta rohani ini, bahwa kematian Kristus memulihkan kita. Kematian Kristus membawa kita identitas yang baru. Kita berkuasa. Kita tidak lagi ditaklukkan oleh dunia, tapi kita menaklukkan dunia. Kita bukan lagi ditaklukkan oleh sakit penyakit, oleh masalah problem yang ada. Justru kita menaklukkan segala sesuatunya. Kita berkuasa seperti Kristus berkuasa, seperti Allah yang berkuasa mensejahterakan bumi ini. Di dalam nama terjadilah atas kita semuanya. Haleluya. Poin yang ketiga, makna kematian Yesus adalah memulihkan identitas dan posisi kita yang mensejahterakan bumi dan isinya. Firman Tuhan mengatakan Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Eden itu berbicara tentang taman yang indah, yang mana Adam dan Hawa ditaruh di situ untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan kata lain, pada
mulanya Tuhan menciptakan manusia untuk mensejahterakan, untuk mengelola taman itu supaya baik sampai sekarang ini. Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia di bumi ini untuk mensejahterakan bumi dan isinya. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan mengatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Pada mulanya Adan dan Hawa atau manusia diciptakan sungguh-sungguh serupa dengan gambar Allah dan berkuasa, dan dia bisa mengusahakan kesejahteraan Taman Eden itu. Tapi karena dosa sehingga dia dikutuk Tuhan, diusir Tuhan, dan hilang kemuliaan Tuhan. Gak ada lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa sekarang ada banyak orang yang mengalami berbagai macam konflik batin, sakit hati, kepahitan, pembunuhan, kejahatan di mana-mana? Ya karena itu dosa. Padahal awalnya manusia diciptakan Tuhan tidak seperti itu. Pada mulanya manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Untuk apa? Untuk mengusahakan kesejahteraan bumi ini. Tapi karena dosa, justru sumber masalah ada di manusia. Alam tidak ada masalah, tapi karena manusia berdosa sehingga alam menjadi masalah dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan menyatakan juga dalam Galatia pasal 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, kabar baik adalah kematian Kristus itu memulihkan posisi identitas manusia yang sudah jatuh dari dosa, yang hanya mengeksploitasi bumi ini, mengeruk kekayaan, melakukan kejahatan dan sebagainya, semua mencari kepentingan sendiri. Itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena kematian Kristus memulihkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui memperingati kematian Kristus ini, kita sungguh-sungguh memaknainya. Bukan sekedar memaknainya, kita hidup, kita melihat fakta rohani ini, bahwa di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Posisi kita dikembalikan, identitas kita dikembalikan, menjadi serupa dan segambar dengan Allah, menjadi berkuasa. Bahkan kita bisa mensejahterakan bumi lagi. Melalui orang-orang yang percaya pada Kristus, kita mensejahterakan, kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Entah kita di desa, di kota, dimanapun kita berada, kita mensejahterakan di situ. Entah bekerja di kantor, di pasar, ataupun dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang mensejahterakan. Karena apa? Dosa sudah ditanggung oleh Kristus. Penyebab segala sesuatunya sudah diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kita sungguh-sungguh melalui kematian Kristus ini, kita dipulihkan kembali, kita dipulihkan identitas kita dipulihkan posisi kita menjadi orang yang serupa dengan Kristus, yang segambar dengan Kristus. Kita berkuasa, bahkan kita bisa mensejahterakan apapun juga yang kita sentuh, yang kita pegang, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Terjadilah atas kehidupan kita dalam nama Yesus. Haleluya. Saya menyimpulkan semuanya dari apa yang saya sampaikan hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang serupa dengan Kristus. Ya, kita menjadi pribadi yang berkuasa atas diri kita sendiri. Kita bisa menguasai emosi, bisa menguasai amarah, bisa menguasai, mengendalikan diri kita sendiri. Kemudian kita dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, menjadi mensejahterakan orang lain dimanapun kita berada. Ada yang keliru dalam kekristenan kita kalau kita serupa dengan dunia ini. Ada yang keliru dalam kehidupan kekristenan kita kalau dunia masih menguasai kita. Ada kekeliruan dalam dunia, dalam kekristenan kita kalau kita menjadi batu sandungan dimanapun kita berada.
Jadi melalui peringatan kematian Kristus di muka bumi ini, ayo kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh serupa dengan Kristus. Ayo kita menguasai dunia ini. Dan kita sungguh-sungguh menjadi berkat, mensejahterakan bumi ini dengan keberadaan kita. Biarlah sungguh-sungguh melalui kematian Kristus ini, kematian Kristus menghidupkan kita. Kematian Kristus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kita bukan sekedar kebaktian, Paskah, tapi sungguh-sungguh kematian Kristus menghidupkan kita. Kematian Kristus membuat kita serupa dengan Dia. Dan kematian Kristus membuat kita berkuasa. Kematian Kristus membuat kita mensejahterakan dunia ini dengan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah kami bukan sekedar kebaktian Paskah dari tahun ke tahun dan tidak ada perubahan. Tapi melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, sesungguhnya kematian-Mu mengubahkan hidup kami. Kematian-Mu memulihkan posisi kami, identitas kami, sehingga kami serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga kami berkuasa, sehingga kami juga mensejahterakan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Sungguh-sungguh kami memandang fakta rohani ini. Ada banyak fakta-fakta yang kami lihat secara jasmani, tetapi kami memandang fakta rohani, bahwa kami serupa dengan Kristus, bahwa kami berkuasa, bahwa kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akhir dari semuanya, saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.